Okay, let's go. Al-Halim dibuat tak berkutik oleh Eliano Reinders. Sang pemain buka suara usai pertandingan, Boboto justru malah memuji sang pemain. Hasil Persib Bandung versus Selangor FC di ACL 2 berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Maung Bandung Kamis 23 Oktober 2025 malam. Gol dicetak oleh Adam Alis pada menit 29 dan Andrew Jung pada menit ke-66 sekaligus memastikan Persib memuncaki klasemen grup G. Sementara bintang Selangor, Faisal Halim, gagal bersinar dan nyaris tak memberi ancaman pada pertandingan itu. Pada laga ini, bintang Selangor FC yakni Faisal Halim bak menjadi figuran saat menghadapi Persib Bandung. Pemain yang digadang-gadang memberikan ancaman bagi Persib tak berkutik menghadapi bek sayap Persib Bandung, baik Eliano Reinders dan juga Federico Barba. Seperti diketahui, Faisal Halim adalah salah satu talenta terbaik asal Malaysia. Bahkan ia sempat dijuluki sebagai Cristiano Ronaldo-nya Malaysia. Namanya pun sempat menjadi buah bibir tahun lalu. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Garuda Japan. Terima kasih yang sudah subscribe. I do appreciate that. Dan itu menambah semangat saya untuk untuk membuat konten-konten berikutnya. Hari ini kita akan membahas kesombongan para influencer. Hari ini kita bahas Pak Cik Ompong aja dulu ya, yang suka mengolok-ngolok orang lain sementara diri dia banyak sekali yang bisa diolok-olok juga. Dia bersumpah, Pak Cik Ompong ini, Pak Cik Malaydes Ompong ini bersumpah. Istilahnya ini wajib dia, kalau yang tahu apanya ya, yang tahu channelnya wajib diingatkan dia harus menepati karena dia bersumpah di depan banyak subscribernya bahwa dia akan mencukur rambutnya kalau kalau Persib Bandung bisa mengalahkan Selangor FC ya. Yang mana Selangor ini dihuni oleh pemain legend mereka, god mereka yaitu Faisal Halim alias Cristiano Ronaldo CR7-nya Malaydes ini. Jadi mereka begitu yakin akan mampu menaklukkan Persib Bandung. Sehingga Pak Cik Ompong ini berani membuat perjanjian, membuat istilahnya taruhan bahwa dia akan membotaki rambutnya kalau sempat Selangor FC kalah. Ini sangat menarik. Kita akan lihat dulu videonya ya, sebelum itu kita bahas lagi setelah itu. Botak rambut aku ni. Okey, kita deal lah. Kita deal. Persib Bandung bisa menang. Kalau Selangor kalah aku botak rambut aku ni. Okey, kita deal lah. Kita deal. Udah kita lihat tadi video dari permainan jelas dan videonya Pak Cik Ompong jelaskan dia berjanji dengan emosinya, dengan confident, dengan keyakinan penuh bahwa Selangor FC ini akan membelasah atau mengalahkan Persib Bandung di pertandingan ini. Ini menurut saya confident yang udah kelewat batas menurut saya. Ya. Di sini tercermin bagaimana superiority kompleks orang Malaysia itu udah sangat akut sekali. Dalam segala hal, dalam sepak bola pun mereka begitu yakin karena Faisal Halim ini pernah mencetak gol ke gawang Korsel yang diingat bila-bila masa, sampai bila-bila masa. Dan
hasil dari pertandingan sungguh di luar dugaan, yaitu 2-0 untuk Persib. Gol pertamanya cantik sekali itu, dan gol kedua dari tendangan penalti ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah kesombongan Faisal Halim. Bagaimana kesombongan Pak Ci Ompong, bukan Faisal Halim. Faisal Halim ini pemain yang menurut saya kita akan bahas nanti. Saya kasihan dengan dia ini sebenarnya. Di dalam permainan ini, si CR7-nya Malaysia ini, Cristiano Ronaldo Malaysia ini nggak berkutik sedikit pun dikantongin sama Eliano lah. Jelas sekali ya. Dan seperti biasa, si Maledes ini hanya suka membesar-besarkan. Ini mengingatkan saya juga ke Arif Aiman yang menjadi pemain terbaik nomor 3 Asia. Saya tutup muka dulu kalau ketawa ya. Saya malu ini. Nggak usah dibandingkan dengan pemain-pemain Jepang yang bermain di Liga Inggris atau Jerman di Eropa lah. Dengan pemain-pemain Liga Jepang di kasta kedua aja, di G2 aja, di kasta kedua Jepang aja udah nggak ada apa-apanya itu. Arif Aiman itu. Dengan simpati nama aja nggak berkutik waktu mereka JDT bertemu dengan Buriram. Jadi menurut saya sangat dilebih-lebihkan, dan ini membuktikan AFC itu memang udah nggak bisa dipercaya lagi. Kredibilitasnya udah nggak ada itu. Masa pemain sejenis Apip, pemain Qatar itu ya. Saya pernah lihat dia pernah ke Jepang, ini main di Jepang, pernah lihat langsung. Kalau gocek-gocek dikit berani. Tapi kalau ada pressure, udah hilang dia. Mainnya gimana ya? Nggak mau sedikit body contact sedikit pun. Ya, itu kelemahan pemain-pemain dari Jazirah Arab. Kalaupun ada mereka diberi kesempatan main di Eropa, kalau mereka kena power player, kena tackle sedikit, udah hilang nyali mereka, meringis-ringis. Langsung pulang dah mereka. Pemain-pemain begini dinobatkan jadi Arif Aiman. Itu lagi dibandingin dengan pemain-pemain lokal aja, nggak usah dengan pemain Jepang, pemain Korea Selatan ya. Pemain-pemain bola mereka yang udah kelas dunia dan bermain di Eropa. Bandingin dengan di seputar Asia Tenggara aja udah nggak pantas dia jadi pemain terbaik nomor 3. Nah inilah contoh kata dalam tempurung atau confident mereka ini yang luar biasa, yang nyundul langit. Contohnya ini Pak Ci Ompong ini. Berani dia di depan banyak orang. Ini di sosial media kan banyak yang melihat dia berjanji membuat sumpah akan mencukur rambutnya kalau Persib bisa ngalahin Selangor FC. Kayak Selangor ini sekelas Barcelona aja ke confident dia. Jadi kita tuntut ini semoga Pak Ci Ompong ya, kalau mendengar saya, melihat saya, itu Pak Ci wajib mencukur rambut Pak Ci. Karena itu udah janji. Itu sumpah Pak Ci sebelum pertandingan. Jadi kalau jadi gentleman, the real man, Pak Ci harus botakin kepalanya. Ya, untuk Liga Indonesia menurut saya setelah banyak pemain-pemain nasional bergabung yang dari Belanda seperti Eliano, ya Tom Hay di Persib Bandung, itu akan dengan sendirinya akan mengangkat kualitas daripada liga itu sendiri. Untuk Tom Hay, kalau umur segitu menurut saya udah bagus dia bermain di Indonesia, Liga Indonesia. Dia dihormati, dicintai, apalagi kan, dan masih dapat bayaran bagus. Itu sudah bagus menurut saya. Daripada kita ngotot-ngotot mau main di Eropa tapi jadi duduk di bangku cadangan terus, percuma juga.
Untuk Faisal Halim ini saya kasihan sekali melihat bekas luka dia di sini ya. Bekas siram asid ini kesadisan supporter Malaides ini yang luar biasa prestasi mereka ini. Sudah disanksi FIFA, nipu 7 orang anaconda, dokumen palsu, pensiraman air keras yang sampai sekarang nggak jelas siapa yang nyiram itu, siapa. Nggak jelas kan, itu kelihatan sekali penegakan hukum mereka juga nggak beres di sana. Jadi nggak heran banyak TKI juga yang mati sia-sia di sana tanpa jelas kasusnya gimana. Jadi begitu saja untuk Pace yang ompong yang sudah janji mau cukur rambut, mau potong rambut itu kalau laki-laki Pace ya harus dicukur. Oke? See you in next video. Saya harap video berikutnya Pace ini udah botak ya.